benar-benar dominan sama indukannya itu cuma ada dua pasang. Ya kan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Antara Wibawa di Buntut Cupang Video. Di video kali ini gua mau ngebahas tentang kualitas sama kuantitas, mana yang lebih dahulu ya kan. Dan ini penting banget buat teman-teman yang baru aja mulai ngebreeding ikan cupang ya. Karena ini penting, jadi tolong disimak sampai habis. Stay tune terus, tetap jangan kemana-mana. Tonton sampai habis video ini, insya Allah bermanfaat. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, sekarang gini, biasanya sih ketika kita mau ngebreeding ikan cupang, pasti kita mikir, yang pertama kita pikirin itu jadinya berapa banyak, pasti gitu kan. Cuman kalau gua menyarankan sama teman-teman, jangan jadi banyak dulu, tapi kualitasnya bagus dulu. Kenapa? Karena satu, kita ini masih kecil ya kan, kita masih kecil. Kalau kita mau main kuantitas tapi kita nggak ada kualitas ya sama aja ya kan. Jadi gua harap sih kualitasnya dulu dibagusin, ditingkatin, setelah itu baru kuantitas. Karena gua aja dari 2017 sampai 2018 itu gua fokus buat ningkatin kualitas terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kualitas kita jelek ya kan, kualitas ikan yang kita cetak itu jelek, kita juga nggak bisa bersaing di Instagram dengan, atau mungkin di toko, di online dengan seller lain, dengan bidder lain, karena mereka sudah punya kualitas yang bagus, kualitas yang paten. Sedangkan kita baru aja mulai dengan kualitas yang seadanya gitu kan. Jadi mendingan kita naikin kualitasnya aja dulu. Caranya gimana bang? Oh, caranya gampang kota. Ya jadi gini, misalkan dari kalian punya satu pasang indukan ya, satu pasang indukan itu bisa kalian breeding sampai 2 atau 3 kali perkawinan. Nah, jadi jatuhnya F1, F2 dan F3. Itu kalau F4 nya gue nggak ngomongin dulu dah ya, belum sampai situ. Gue juga belum nyampe F4 karena gue juga belum sampai F3. Jadi caranya gimana bang? Caranya gini, indukan kalian kawinkan, setelah itu anaknya yang paling bagus dengan yang dominan seperti indukannya itu dikawinkan lagi, kemudian jadi anak, dan anaknya yang dominan juga dikawinkan lagi. Nah di F3 nya itu sudah mulai kelihatan nih teman-teman ya. Gue juga waktu awal-awal ketika gue ngebreeding ikan gue suka sama koi klasik ya, gue nge-breeding koi klasik. Koi klasik gue hancur men, hancur. Breedingan pertama tuh hancur, yang bener-bener dominan sama indukannya itu cuma ada dua pasang ya kan, yang dominan. Dan akhirnya gue breeding, satu lagi gue kasih ke orang ya kan, ada temen gue, karena dia yang udah ngajarin gue cara ngebreeding tuh. Dan setelah itu gue coba lagi, dan jadinya mulai ada banyak yang dominan ya, hampir sekitar 30% nya yang udah ada banyak. Setelah itu gue kawinkan lagi dan jadinya wow ya, jadinya udah lumayan. Di F3 tuh udah bisa dibilang bagus. Cuman untuk kuantitas gue masih di bawah 100 waktu itu, dan gue masih riset lagi, masih cari lagi gimana caranya biar gue bisa naikin kuantitas dari satu indukan itu bisa dapat di atas 100 ekor ya kan. Dan alhamdulillah sekarang di tahun 2019 kemarin gue nyoba untuk nyari kuantitas gimana caranya, udah ketemu, pakemnya udah ada, dan sekarang lagi gue terapin di tahun 2020 gitu kan. Jadi saran gue yang pertama itu tingkatkan dulu kualitas lo, setelah itu baru kuantitas lo. Nah sekarang kita mau ngomongin tentang kuantitas. Kuantitas tuh apa sih bang? Kalau buat teman-teman yang kurang paham, kuantitas itu jumlah ya. Jadi
Kalau kita ngomongin soal jumlah, gua juga dulu mulai dari jumlah ikan gua itu cuma 50 toples ya. 50 toples itu sedikit banget ya. Jadi dari 2 indukan 50 toples, kebayang nggak ya? Itu berapa ya, jadinya tuh cuma berapa satu induk kan tuh. Dan sekarang ketika gua riset lagi, cari-cari lagi, nonton YouTube, terus nonton video para breeder lain, tanya-tanya sama breeder lain caranya seperti apa ya kan. Ketika gua dapat ilmu-ilmunya, gua kumpulin jadiin satu ya kan. Gua coba semua ini dan alhamdulillah sekarang gua bisa ngebreeding dengan hasil di atas 300 ekor ya kan. Itu gua udah dapat kuantitas yang lumayan 300 ekor ya kan. Kayak yang di belakang gue ini ada total sekitar 500 ya, 500 toples. Terus gimana bang caranya biar kuantitas naik? Nah, untuk naikin kuantitas gue itu pakai pakan yang benar-benar aman buat burayak. Pakan yang aman buat burayak itu apa? Pakan yang aman buat burayak itu kalau buat gue pakai Artemia dari umur 1 sampai 14 hari. Kenapa Artemia bang? Kenapa enggak kutu air gitu kan? Karena gue udah nemu pakemnya di situ. Kalau pakem gue 1 sampai 14 hari Artemia, sisanya kutu air ya kan. Terus ngaruh nggak sih bang? Ngaruh banget, jujur. Gue di tempat gue ini ngaruh banget ya. Kalian kalau yang rumahnya dekat sama gua ada di Depok ya kan, di Jalan Cagar Alam yang namanya 2, kalian bisa datang aja kemari lihat hasil breedingan gua yang gua pakai Artemia dengan yang nggak pakai Artemia itu ada ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya segimana ya kan, jumlahnya segimana dan kualitasnya seperti apa itu. Ngaruh nggak sih bang kalau kualitas dan kuantitas kita naik? Ngaruh banget. Justru itu yang harus kita lakukan sebagai breeder. Kita harus bisa naikin kualitas kita dan naikin kuantitas kita. Dua ini sangat penting dalam kita nge-breeding. Karena apa? Kalau kita punya kualitas bagus dan kuantitas bagus ya enggak, insya Allah ya kan, yang namanya hasil pasti ada dan hasilnya akan kelihatan bener-bener berasa banget gitu. Kalian kan pasti kalau kayak di Instagram atau mungkin di Facebook itu kan suka ada yang postingan ngejual partai, ngejual partaian 10 ekor sampai 100 ekor ya kan. Sampai ada juga yang ngejual satu lubukan ya kan. Berarti kan mereka udah punya kualitas dan udah punya kuantitas. Dengan begitu mereka bisa berani dong ngejual satu lubuk umur 1,5 bulan harga sekian ya kan. Dia udah punya kualitas yang bagus, dia punya kuantitas yang bagus, ya orang juga pasti mau ya enggak. Begitupun juga kita, kalau kita mau kayak gitu ya taikin lagi kualitas dan kuantitas ya kan. Taikinnya gimana bang? Breed ikan kalian mulai dari F1 sampai dengan F3 itu yang gua lakuin sekarang. Dan taikan kuantitas kalian dengan kasih pakan yang bagus ya. Kalau gua sih bukan nggak pernah sih, emang belum pernah nyoba ya kan, cara kayak pakai udang atau udang kering atau pakai cacing kering atau mungkin pakai pelet. Gue juga nggak pernah pakai itu ya kan, karena gue coba pakai ada tiga pakan, 3 opsi yang gue pakai. Itu pertama Artemia 1 sampai 14 hari, setelah itu kutu air sampai umur 1,5 bulan. Setelah itu di atasnya itu gue campur dengan cacing sutra. Jadi nggak cuma dapet warnanya aja tapi dapet size-nya juga. Kalau gue sih seperti itu ya kan. Selanjutnya ya gue sih serahin lagi sama temen-temen kalian mau ngebreednya seperti apa, mau ngebikin seperti apa, mau cetak seperti apa, itu adalah ikan kalian. Satu lagi ya, ikan kalian itu akan jadi bagus kalau kalian merawatnya dengan bagus. Ikan kalian itu akan jadi banyak kalau kalian kasih pakannya juga bagus. Kalau misalkan bilang bang,
percepat mutasinya terus gimana? Nah kalau itu sih mungkin gue bakal ngebahas di video yang lain atau mungkin di video selanjutnya ya, gimana cara mutasi, gimana mempercepat mutasi ya, atau mungkin kapan sih ikan mulai bermutasi, itu mungkin nanti ada di video selanjutnya. Jadi di video kali ini cukup gua ngebahas dua, kualitas dan kuantitas. Ingat, kualitas penting, setelah itu baru kuantitas ya, jangan kuantitas dulu baru kualitas. Kalau kuantitas dulu, cupang kalian mau ditaruh mana? Enggak, karena orang juga nggak akan tertarik melihat cupang kalian yang kuantitasnya banyak tapi nggak ada kualitasnya ya. Ujung-ujungnya sih jadi pakan predator. Karena kalau gua pribadi, gua nggak mau ikan gua jadi pakan predator ya. Meskipun dia selo, meskipun dia basegel, ya rawat aja lah dengan baik. Karena gua emang hobi gitu kan, karena gua emang hobi, jadi gua rawat aja dengan baik. Bahkan di video gue yang sebelumnya gue gue dapet ikan yang bagus dari ikan basegel gitu aja ya kan. Yang penting satu, kalau kita udah punya kualitas, kita mau nyetak ikan apa aja pun enak ya. Kita punya kuantitas, kita mau partai atau mau apalah ya kan, itu udah enak, punya kualitas dan kuantitas. Jadi nggak perlu takut gue bersaing sama breeder ini, dia ikannya keren-keren. Gue bersaing sama breeder ini, dia ikannya banyak begitu, bagus-bagus. Gue bersaing sama breeder ini, gue begini, gue begitu. Daripada kayak begitu kan sama aja, kita jadi nggak bisa maju ya. Kalau kita mau maju, taikin satu-satu, step by step. Jadi ada tangganya masing-masing ya, ada jalannya masing-masing dan ada langkahnya masing-masing. Jadi langkah awal naikin kualitas, setelah itu baru kuantitas ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja kali video dari gua, dan di akhir video gua bakal kasih liatin ke kalian ikan-ikan gua yang emang lagi mutasi sih ini ya. Jadi belum bisa dikategorikan bagus, cuman udah ada masuk grade ya. Jadi kita lihat aja hasil kualitas gua yang gua bangun dari 2017 sampai sekarang. Oke, akhir kata gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buntut cupang.